Hai, berjumpa lagi dengan saya. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristi Besyombing. Saya dari kelas A2 dengan NIM 2107459. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas FKIP. Saya berasal dari Universitas Maluku Saleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi MK di Kritik Sastra, yaitu mengenai tentang aliran relativisme dan perspektivisme. Nah, apa sih aliran relativisme dan perspektivisme ini? Nah, mari simak penjelasan saya. Dalam materi aliran relativisme dan perspektivisme ini, ada 3 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu tentang pengertian, yang kedua sejarah, dan yang ketiga tokoh yang ada dalam aliran tersebut. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian aliran relativisme dan perspektivisme. Relativisme yang dalam bahasa Inggrisnya relativis. Relatif berasal dari bahasa Latin, yaitu relativus atau berhubungan dengan. Dalam penerapan epistemologisnya, ajaran ini menyatakan bahwa semua kebenaran adalah relatif. Relativisme adalah paham penilaian yang didasarkan pada tempat dan waktu terbitnya karya sastra, atau penilaian karya sastra tidak sama di semua tempat dan waktu. Paham ini berkeyakinan bahwa nilai karya sastra melekat pada karya itu sendiri. Bila ada karya sastra yang dianggap bernilai oleh masyarakat di suatu tempat dan periode tertentu, karya sastra tersebut terus dianggap bernilai di zaman dan tempat yang lain, atau dulu dianggap baik, sekarang harus dipandang baik pula. Paham ini merupakan reaksi terhadap penilaian karya sastra yang menganut paham absolutisme. Sedangkan perspektivisme merupakan sebuah aliran penilaian yang menilai suatu karya sastra dengan beralaskan pada pertimbangan-pertimbangan pada suatu periode-periode yang dilaluinya sampai pada saat ini. Perspektivisme adalah paham penilaian karya sastra dari berbagai sudut pandang, yaitu dengan jalan menunjukkan nilai-nilai karya sastra pada waktu terbitnya dan nilai-nilai karya sastra pada masa-masa berikutnya. Setiap karya sastra mengandung nilai keabdian dan kehistorisan. Nilai keabdian terletak pada pemeliharaan ciri-ciri khas yang dimiliki pada zamannya. Nilai historis merupakan proses perjalanan karya sastra yang telah melewati atau melampaui zaman tertentu yang dapat direngek jejaknya. Misalnya, masa kesusastraan romantik, realisme, dan postmodernisme. Yang kedua, aliran penilaian sastra dalam kritik sastra. Aliran penilaian sastra relativisme merupakan aliran yang mana jika karya sastra dianggap memiliki nilai oleh suatu masyarakat pada suatu tempat dan zaman tertentu, maka karya sastra tersebut akan dianggap memiliki nilai pada tempat dan waktu yang berbeda. Artinya, karya sastra tersebut akan tetap dianggap bernilai walaupun sudah melewati masanya. Misalnya, aliran penilaian relativisme pada hikayat Hang Tuah yang dipandang bernilai atau bermutu pada zaman tersebut pada saat itu, maka kaum relativis harus tetap memandang bahwa hikayat tersebut sebagai suatu karya yang bernilai sampai kapan dan di mana saja. Yang kedua ada aliran penilaian sastra perspektivisme. Aliran penilaian sastra perspektivisme merupakan aliran penilaian yang memandang suatu karya sastra dari berbagai sudut pandang, yang mana dalam aliran ini karya sastra tidak hanya ditentukan dari tempat dan waktu munculnya, tetapi juga berdasarkan zaman yang dilewatinya hingga sekarang ini.
Aliran penilaian perspektivisme ini mengakui bahwa suatu karya sastra dapat berkembang atau berubah, yang mana perubahan-perubahan itu dapat disebabkan oleh perbedaan zaman. Misalnya saya beri contoh yang terjadi pada puisi-puisi karya Chairil Anwar pada saat pertama kali munculnya yang dianggap sebagai puisi liar, tetapi pada masa-masa selanjutnya dinilai orang lain sebagai puisi yang bermutu. Dan yang ketiga itu ada sejarah munculnya paham relativisme dan tokoh-tokoh yang terdapat dalam aliran tersebut. Nah, doktrin relativisme mulanya berasal dari Protagoras atau tokoh sofis Yunani terkemuka abad 5 sebelum Masehi. Ia termasuk salah satu seorang sofis pertama dan juga yang paling terkenal. Selain sebagai filsuf, ia juga dikenal sebagai orator dan pendebat ulung. Ditambah lagi, ia terkenal sebagai guru yang mengajak banyak pemuda pada zamannya. Di zaman barat postmodern, doktrin ini dicetuskan oleh F.Nies dengan doktrin yang disebut nihilisme yang intinya adalah relativisme. Kemudian, relativisme berkembang pada peradaban modern yang didasarkan atas dasar rasionalisme, materialisme, positivisme, evolusionisme, dan hedonisme. Paham ini selalu terkait dengan masalah etika, agama, dan kebudayaan. Pada abad ke-20, paham ini mendapat dukungan dari ahli-ahli antropologi dan pengajian kemanusiaan seperti Ruth Benedict, Edward Westermarck, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aliran relativisme dan perspektivisme ini memiliki hubungan yang erat dan saling mengait dalam kritik sastra. Kritik sastra dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang dapat melakukan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap teks sastra. Baiklah, semoga materi ini dapat menambah pengetahuan tentang sastra, terutama pada materi kritik sastra. Sekianlah penjelasan saya mengenai materi ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan di dalam penjelasan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima